Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Udah. Cukup. Cukup, buat lu aja dah. Bye bye. Bye-bye. Suwe. Bye bye. Ayo lanjutin lagi. Ya. Oh, yang tadi yang pakai background aneh-aneh gue jangan lu masukin, dodol banget lu. Udah gua record, boy. Ntar tinggal gua convert doang. Bego. Gua tinggal convert, boy. Bego. Buat Hapus, itu thumbnail. hapus. Buat thumbnail. Boy. Kalau kita kan emang sistemnya gini, Boy ya. Ya, kalau kita kalau nggak atau banget juga nggak bakal dipakai kan gitu kan. Ibaratnya memang harus di luar konteks dulu, harus booming dulu. Nah, sementara ini kan kita penikmat semua nih, ya emang sesuai dengan sih. Sebetulnya kan memang kalau dibilang lu ngomong aplikasi, banyak anak Indonesia gue yakin banget itu banyak. Cuman kesempatan itu maksud gue gini, belum ada kesempatan, tidak ada kesempatan. Mungkin kalau dari atas memberikan seperti tender secara umum, Coworking space lah. tender secara umum, menurut sih mungkin banyak yang berminat, gitu, Boy. Karena memang pendidikan kita masih ngajarin orang supaya jadi karyawan sih. Maksudnya sih candu, jadi lu bilang candu nih gitu. Bukan. Ada hubungannya ke sana. Jadi lebih mengagungkan apa yang jadi hanya orang-orang tertentu aja yang kemudian punya keinginan untuk ke sana. Ya, lu bilang mengagungkan gini sih, mengagungkan kulit putih gitu. Enggak, gua nggak bilang itu. Tapi orang kita banyak developer itu kayak Arif bilang, Nadiem itu bukan programmer. Jadi bukan, dia CEO, men. Iya, betul dulu. Kenapa kemudian dia bisa bikin startup hebat? Belva juga bukan orang IT. Nah, kebanyakan programmer kita itu pegawai, boy. Mereka nggak punya ide. Sekarang gini, Ki, masalahnya. Mereka nggak punya ide. Jadi itu butuh orang-orang tertentu yang visioner macam Nadiem. Gitu. Macam si Zaki. Kalau Zaki emang backgroundnya Zaki Bukalapak, emang dia backgroundnya orang IT, orang IT. Jadi dia paham seluk-beluk programming dan segala macamnya. Dia jelek di bisnis. Kalau Zaki itu jelek di bisnisnya. Kalau Nadiem itu bisnisnya jago, tapi dia mempekerjakan programmer, mempekerjakan orang-orang yang jago coding, yang jago segala macam untuk kerja buat dia, untuk mengimplementasikan ide-idenya dalam sebuah kode. Gitu. Nah kalau lu ngomong banyak developer kita cuma jadi developer doang, men. Developer. Ini kan semuanya kan, makanya gue bilang tadi perlunya coworking space tuh, banyaknya dibuat coworking space. Tapi dari coworking space itu, gue pengennya tuh jadi Indonesia itu punya Silicon Valley sendiri, men. Dimana semua ide ditampung di sana, ya kan? Mau dari siapapun deh. Jadi yang punya idenya sama, nih mereka bisa kerja sama di satu tempat. Udah ada coworking space, boy. Udah ada. Itu yang namanya si Creative Hub itu. Iya, tapi kan cuma berapa banyak sih di Indonesia? Nah iya, maksud gue gini. Pertama emang banyak orang Indonesia belum bisa, orang Indonesia ya, gue nggak bilang pemerintah. Orang Indonesia belum bisa menghargai pekerjaan developer. Pekerjaan kreatif itu ujung-ujungnya dianggap murah, dianggap gampang. Kenapa? Banyak
kemudian perusahaan-perusahaan developer kita itu bekerja buat asing. Karena orang Indonesia belum bisa menghargai secara finansial, secara apresiatif apa yang mereka kerjakan. Kalau Masa masalah kayak masa gitu sih, masa programmer dibayarnya UMR? iya sekarang kan kembali lagi ke masalah itu kan udah ada standarnya ke. Kalau lu ngomongin Masa masalah menghargai kayak gitu ya, sekarang kalau bicara perusahaan juga perusahaan nggak mau rugi dong intinya. nah, Kalau lu ngomongin perusahaan, maka dari itu gue bilang ada juga beberapa developer independen yang di daerah-daerah yang mahasiswa yang mereka nggak punya PT sama sekali, mereka kerjanya freelance buat 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 apa namanya perusahaan-perusahaan asing, mereka dapat duit jauh di atas UMR, Oh, jauh di atas UMR. Adik ipar gua dia ngerjain film animasi buat Swedia atau Denmark gitu, dibayar berapa? Dibayar bukan UMR, dibayar pakai deal. Lu deal sama gue berapa? Ini proyeknya gue kerjain. Ini gue kerja akan sekian jam. Gue akan begini. Itu kita nggak punya bargaining position terhadap perusahaan lokal kita sendiri. itu kembali sih kalau gue bilang ya. Kalau gue bilang sekarang balik lagi ke perusahaan juga ngeliat ijazah boy, banyak kan boy masih perusahaan-perusahaan itu ya tersebut ya masih banyak kan lihat ijazah men. Kalau misalnya lu ijazah lu luar negeri ini, mereka mau bayar mahal bos. Tapi kalau ijazah lu sini, rata-rata ya udah lu sesuai UMR lah. Nah di situ maksud gue ngomongin seperti ini bukan cuma soal pemerintah tidak apresiatif, tapi lingkungan usaha kita di Indonesia itu tidak seapresiatif dan tidak semenghargai orang-orang di luar sana. Arif bikin musik ilustrasi buat buat iklan berapa duit tadi dulu? 3 jutaan. Ya, lu Hah? mana mukanya lu boy? 3 jutaan. malu sama rambutnya. Arif dulu bikin yang gua anterin dulu ke ini Rip, ke mana? Oh, semua banyak ngerokok. Fatmawati itu Rip. Ingat nggak? Yang lu habis kecelakaan, yang lu ngambil honor apa ngambil apa gitu? Ya, 3 jutaan itu. Ya lu jutaan kan? Mm. Itu lebih enak kerja per proyek itu kan Rip dibanding lu kerja jadi pegawainya dia kan? Iya. Karena ketika lu kerja per proyek, lu dihargai secara skill lu, Oh iya kan? dong. Dengan deal-dealan lu gitu kan. Beda halnya ketika lu kemudian jadi karyawan di situ, lu nggak akan dapat bargaining yang pasti seperti lu kerja proyek seperti itu gitu. Nah ini lagi-lagi bagaimana seorang seniman berbeda dengan seorang pengrajin. Kalau jadi karyawan, jadilah kita pengrajin terus, ngerjain ide-idenya orang gitu loh. Sekarang Ya, karena memang lingkungannya dibuat seperti itu. Iya boy, gimana? Gimana Bran? Ro. Suaranya boy. Suara. Iya, tadi apa? Pengrajin ya? Iya, Kak. Gini, memang lagi-lagi kalau kita ya nggak pengrajin, ya kan? Ya, terus terang ya kan, itu kan butuh proses ya. Kalau bicara seniman memang kan apa ya? Terlepas kalau seniman itu kan dia tidak berharga gitu ya kan. Artinya tidak ternilai. tidak ternilai ya angka-angka tersebut ya kan. Gue setuju gitu. Cuma berapa banyak orang yang ya memang seniman itu ya kalau dihitung ya cara bekerjanya berbeda. Makanya kita negara, gue juga agak sedikit bingung sih dengan kondisi seperti ini. Ya. Itu kadang udah lama bang. Ya, kita sedang berkembang ya. Iya. Masih beda lama, masing-masing mau nyari untung, ya kan? Gue berapa persen kan gitu. Ya wajar sih kalau kita berkaca dengan luar negeri ya berbeda. Luar negeri yang benar-benar menghargai itu. Makanya di luar negeri itu kan sifatnya udah lu nggak bisa logis banget.
ya kan? Kalau kita kan nggak udah lillahi ta'ala, ya agak repot. Ya karena gini boy, gue pernah ya diskusi juga sih ngobrol sama orang-orang di sana waktu gue traveling kan ya. Jadi kebanyakan negara-negara maju itu mereka tuh dari mulai lulus sekolah tuh, lulus kuliah lah. Misalnya dia ngambil jurusan satu nih ya, IT. Dia berusaha tuh mati-matian buat fokus di bidang itu sampai level tertingginya dia, men. Karena semakin dia punya banyak pengalaman, semakin diapresiasi. Betul. Gitu loh. Jadi kalau dia pindah-pindah kerja, dia nggak akan diapresiasi sama tempat kerja barunya. Akan mulai dari nol lagi gitu loh. Ya. Itulah bedanya sama kita di Begini. sini. Begini. Begigi. Nah. Begigi. Monyong-monyong. Anjay. Bye-bye. Bye-bye. Negara kita itu terlalu negara sinetron. Kapitalis. Ya. Ini sinetron. Ya, kita tuh terlalu senang ya, orang-orang yang terlalu senang nonton sinetron. Semua hal yang terlalu didramatisir. Lebih dari dramatisnya pertunjukan teater. Lebih dramatis lagi dari itu. Jadi, kita gampang disetir dengan jargon-jargon dengan propaganda. Misalnya gini, ini statistik ya. Berapa banyak anak lulusan SMP yang mau masuk SMK? Itu kan dikit jumlahnya, ya kan? Katakan gini, SMK yang gue maksud, misalnya ambil contoh STM sama SMEA gitu lah ya. Betul nggak? Udah nggak ada tuh, udah nggak ada. Kan jadi SMA kan. Orang-orang, anak-anak yang masuk ke STM atau SMEA, dianggapnya anak buangan. Yang nggak berhasil nembus SMA gitu. Dia masuknya ke SMEA sama STM, betul gitu ya? Karena di kita juga di jargonnya tuh udah kuat gitu, bahwa lu masuk STM, masuk SMEA, oh berarti lu bakal jadi kuli pabrik. Iya betul, kayak gitu lah. Pokoknya yang nggak orang-orang SMA. Nggak seprestis SMA, betul. Padahal kalau misalnya kita naik lagi satu level, itu kan lulusan SMP tadi ya, yang mau masuk ke SMEA atau STM. Jadi ngapain? Naik satu level, lulusan SLTA yang mau masuk ke kuliah, di level-level di data statistik yang tertinggi, jurusan kuliah yang paling jadi primadona adalah teknik dan ekonomi, betul? Yang mana tekniknya itu sebenarnya adalah terusan dari STM dan ekonomi terusan dari SMEA. Jadi ngapain dia buang-buang waktu di SMA gitu kan? Betul. Kalau nantinya bakal ngambil kuliah teknik dan ekonomi. Iya. Akan lebih matang kalau dari SMEA ngambil ekonomi, itu lebih matang. STM ngambil teknik, itu lebih matang. Iya nggak? Tapi kan jargon di kita begitu. Lu lulus SMP harus masuk SMA. Kalau enggak, lu mah buangan lah, kayak gitu kira-kira. Tapi kan pada kenyataannya boy gini boy. Ketika lu misalnya lulus SMEA pun atau STM pun gitu ya, lu masuk teknik mesin atau ekonomi sendiri, lu mulai dari nol lagi sebenarnya. Lu nggak ngelanjutin SKS gitu loh. Karena nggak ada matrikulasi. Kenapa dari nol lagi? Maksudnya kalau STM itu kan dianjurkan masuk ke politeknik bukan universitas. Nah, kenapa dari nol lagi nih ketika lu masuk kuliah teknik misalnya? Itu dari nol lagi. Karena apa? Karena pihak universitasnya itu melihat bahwa basic SMA semua, tekniknya masih nol semua. Makanya dibikin dari nol lagi. Makanya kan yang dari STM itu diarahinnya bukan ke universitas, tapi ke politeknik. Nah, berarti ada yang missing dong, ada yang hilang dong, Ki. Politeknik itu melanjutkan. Ada yang hilang dong berarti. Enggak gini loh. Jadi enggak ada yang namanya integrasi pendidikan gitu. Ya karena beda-beda, ada pendidikan vokasi dan pendidikan yang lainnya. Kalau vokasi itu ngerti. Secara teoritis gitu. Secara teoritis kan berarti SKS yang diambil anak SMEA atau teknik itu kan di waktu di STM kan harusnya kehitung dong saat kuliah. Jadi nggak perlu misalnya dia harus 4 tahun, dia bisa cuma 3 tahun dong. Harusnya. Iya, begini enggak, beda. Atau materinya lebih tinggi lagi. Nah, beda. Karena tujuan pendidikannya beda.
anak-anak STM dan anak-anak politeknik itu tujuannya targetnya adalah pekerja, bukan inovasi, bukan. Kalau di mana di universitas itu memang ada penerapan dasar-dasar, memang karena memang lebih umum dia, lebih umum, orang-orang yang masuk tuh lebih umum, ada yang SMA, ada yang STM, ada segala macam. Nah, masalah masalah tujuannya berbeda tadi. Kalau universitas itu lebih kepada mengarah pada konsep dasar, bukan skill, lebih pada konsep dasar dan inovasi. Jadi mereka anak-anak universitas nggak belajar memperbaiki mobil rusak. Mereka belajar konsep geraknya, konsep mesin, konsep kerja mesin seperti apa. Jadi dia dengan modal konsep itu bisa berinovasi. Oh, ini ada masalah di sini, bisa gue ganti pakai ini nih karena konsepnya sama atau sebagaimana. Kalau di politeknik itu lebih kepada bekerja. Orang bikin sesuatu yang sudah pakem, atau dia memperbaiki sesuatu, atau dia bagaimanapun tujuannya adalah menjadi pegawai. Gini Ki, jadi ada dua yang berbeda. Karena pendidikan vokasi sama universitas beda. Gini Ki, jadi gue ngeliat ini tuh nggak ada sinkronisasi di pendidikan. Betul. Pendidikan menengah ke atas dan pendidikan tinggi kita nih ya jadinya. Karena gue ngeliat teman-teman gue semua yang kuliah di negara maju sana lah. Ketika mereka kuliah pun ada yang namanya waktu untuk namanya student exchange, dan situ mereka lihat realitas yang ada nih di negara lain dengan pengalaman di lapangan gitu. Dan itu pengalaman langsung gitu. Lu nggak ada pengalaman langsung, lu nggak bisa bikin skripsi. Jadi intinya lu harus tahu lapangan juga, lu harus tahu lapangan gimana, walaupun lu memang sekedar orang yang menjadi konseptor gitu dengan kuliah itu loh. Tapi lu harus tahu sistematis di lapangan gimana. Kita tuh missing loh. Orang coba lulus kuliah, lu langsung suruh kerja, kagak bakal bisa. Karena memang tujuannya bukan jadi pekerja, boy. Gini, tapi rata-rata orang kita yang lulus kuliah itu sekarang apa tujuannya? Sama dong, bekerja dong. Nah, ini gue ceritain lagi nih. Gue ceritain lagi. Naik level selanjutnya lagi. Nah, ketika kemudian dia memilih jurusan-jurusan di perkuliahan, ada beberapa orang diantaranya yang memang pengen jadi guru, dia masuk IKIP. Atau sekarang UNJ atau UNY gitu ya. Ya. Ketika kemudian dia lulus dari sana, dia harus berhadapan lagi dengan orang-orang yang secara background akademis tidak similar, tidak istilahnya tidak linear. Makanya banyaklah di situ sarjana hukum ikut ngajar, dokter ikut ngajar, apalah yang tidak linear lah. Kalau psikologi mungkin masih linear lah, psikologi pendidikan gitu ya. Tapi banyak teman-teman kita yang kerja di sekolah itu lihat cek lulusannya apa. Yeah. Ada yang dari teknik, dan sebagainya gitu kan. Termasuk gua. Iya. Lu kan jelas tuh. Lu maksudnya lu jelas nih. Lu kan dari pendidikan. Si Amboy juga jelas, lu kan. Gua baru ngambil pendidikan setelah gua ngajar, men. Sebelum itu gua bukan pendidikan. Iya, jurusan pijat kan. Iya. Karenanya lu masuk di student support kan, support center kan. Itu masih linear menurut gue. Banyak hal-hal yang tidak linear. Lu cek aja teman-teman lu itu kan banyak yang lulusan yang entah dari mana gitu ya. Dia masuk pokoknya tidak linear yang akhirnya mengambil peluangnya teman-teman yang dari jurusan pendidikan atau tarbiyah gitu. Lu ceklah itu guru-guru agama. Apakah mereka lulusan dari institut agama? Awalnya mungkin iya. Selanjutnya, udah campur aduk gitu. Tanya Ekek tuh. Iya kan? Yeah. Nah ini yang tadi gue bilang memang betul. Setuju sama si Amboy. Ada missing link. Jadi nggak terarah dari SMP ke SMA-nya itu. Ada rasa-rasa gimana kalau masuk SMK. Padahal ketika mau masuk ke perguruan tinggi, hal yang justru dikejar adalah yang jurusan SMK itu tadi. Begitu masuk ke dunia kerja, ngaco lagi. Jadi memang betul-betul belum direlanya lah. Belum ada sinkronisasinya. Kalau masalah materi perkuliahan, gua kira sih bisa disetting gitu. Apakah dia dari nol lagi atau tidak gitu ya. Tergantung inputnya mereka, mahasiswa barunya dari mana nih.
Kalau emang udah pada ngerti semua tentang teknik, tentunya nggak dari nol lagi, boy. Pasti kan bisa disetting dari tengah atau dari apa gitu kan. Ini terjadi sama gue. Ketika gue masuk ke jurusan musik gitu ya. Banyak di teman-teman gue itu dari SMM. SMM itu SMK musik ya sekarang ya. Oh gitu. Iya, Dulu namanya SMM, sekolah musik, sekolah menengah musik namanya. Ya, mereka itu udah jago-jago sebenarnya. Nah, mereka tuh datang udah jago-jago sebenarnya. Tapi ketika universitas melihat ini yang masuk nggak semuanya dari SMM, banyak yang dari SMA, akhirnya materinya diulang lagi dari awal lagi kan begitu kira-kira. Jadi nggak maksimal memang. Ya, kalau menurut lu sih, kalau menurut lu Boy, permasalahannya ada di mana sih sebenarnya Boy? Masalah nggak sinkronnya ini, permasalahannya itu ada di mana sih? Ini benang kusut ya. Kalau mau diurai satu-satu, ya itu tadi seperti gue bilang, negeri ini adalah negeri sinetron. Jadi apa kata yang beredar di pasar, berita apa yang beredar di pasar itu ditelan mentah-mentah. Jadinya membuat kita masing-masing jadi khawatir, jadi takut. Persis kayak corona sekarang nih. Yang ditakutkan bukan efek virusnya sebenarnya, tapi efek dari ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Virus ini tidak begitu cukup membunuh seperti flu burung atau MERS atau SARS dan lain sebagainya. Ini lebih ringan. Ini bahkan seperti flu biasa gitu. Tapi kalau orang yang lemah imunitasnya pasti kena, pasti hancur. Dan cara melemahkannya dengan propaganda, salah satunya lewat media. Ya kan? Gue dapat video lagi nih barusan tadi pagi. Iya, memang benar sih. Negara-negara yang rentan itu negara-negara dingin kebetulan. Nah, kita negara panas loh, negara matahari cukup gitu. Itu sih terbukti harus Boy, kita lebih tenang. Terbukti itu kalau masalah itu. Karena setiap kali gue pergi di musim winter pasti gue sakit. Awalnya gue akan sakit gitu. Nah, artinya bahwa lu mah kedinginan Boy, lu kedinginannya itu kan maksud gue biasa. Itu di situ maksudnya ketika suhu dingin itu pun orang pasti akan lebih rentan sakit daripada yang di suhu kayak gitu, normal. Iya, lu di sini biasa gerah ketemu salju sakit pasti. Iya, artinya kita terlalu gampang. Pada serius banget sih bahasnya. Kan? Iya gak? Pada serius banget sih bahasnya. Ngomong jorok. Kita terlalu gampang disetir di sini. Ya. Saat kita bilang kita ya. Terkadang sih gini Boy. Ya, sini 11-12 ada yang terlalu arogan kayak gitu kan. Gue secara pribadi dengan kondisi seperti ini agak sedikit ini ya udah habis ya. Gue nggak peduli ya karena memang lebih banyak orang yang lebih seperti halnya kayak kemarin aja dah kan gitu. Banyak orang yang mengatakan kan banyak istilahnya yang bermain juga gitu. Apa kata yang beberapa minggu yang lalu Amran katakan gitu. Makanya gue anak-anak kalau ngomong sedikit corona, gue bilang ya udah kecuali bodoh karena apa sih masa dari sekian beberapa ini kita nggak bisa mencari mencari vaksin ya kan gitu ya kita banyak loh kan gitu. Ya, tapi kalau ngomongin corona sih emang banyak kejanggalan ini bukan corona ya COVID-19 corona itu emang ada. Tapi COVID-19 itu banyak kejanggalannya. Bahkan kalau lu cari sekalipun gitu, bukti dari mikroskopik view-nya itu nggak ada. SARS-CoV-2 itu nggak ada. Kalau lu lihat mikroskopik view dari SARS, MERS, itu ada jelas. Influenza. Tapi ketika lu cari di internet itu, mana sih buktinya ini hasil mikroskopik, hasil laboratorium dari si SARS-CoV sendiri? SARS-CoV-2 ini nggak ada, semua digital imaging, Boy. Ya, kalau lepas dari itulah ya. Kembali ke laptop nih. Yeah. Bahwa di dunia pendidikan itu semuanya seperti pada saat kita di COVID-19 ini. Ini bukti-bukti nyata. Gampang disetir, gampang dibengkok-bengkok. Ya kan? Gue nggak tahu ini ulah siapa. Contoh lebih jelas lagi gini. Kalau di Indonesia itu kan karena banyak kerajaan ya, banyak dari berbagai macam suku gitu ya.
sehingga ada banyak Iya, kerajaan, iya. ratusan kerajaan kalau nggak salah gitu ya, kerajaan besar atau Iya, kecil gitu. iya, iya, Mereka iya. tuh punya gelar kebangsawanan, gitu kan. Eh, Hmm. Nah, terus Belanda pada saat itu, setahu gue Belanda itu membuatkan sebuah gelar lain untuk ya untuk memecah belah sih sebenarnya. Contoh ya, gelar haji, Iya, ya kan. Cuma ada di iya. Indonesia sama Malaysia. Ya, Haji Ah. Amran misalnya gitu, Haji Rizki, Haji alhamdulillah. Arif, iya kan. Nah, sekarang kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad yang ngajarin kita berhaji, nggak pernah gue denger orang menyebut nama Haji Muhammad. Dia Nggak ada kan? berpuluh-puluh kali, Boy. Berpuluh kali deh. Nabi kita aja nggak pakai gelar Iya. haji gitu. Ya. Kita ada iming-iming itu sehingga beberapa banyak orang di kita yang memang mengejar haji itu untuk mengejar status sosial. Banyak itu. Iya. Banyak. Nah, itu salah satu contoh dari mudahnya bangsa kita untuk disisipi oleh jargon gitu, diinfluence oleh jargon. Dan sampai akhirnya pun ya. Dalam berbagai macam dari segala lini ya, entah dari pendidikan, entah dari isu kesehatan, entah dari politik, ya kan, gampang untuk lo misalnya mau jadi kepala daerah gitu, lo harus viral dulu. Nggak peduli lo punya kemampuan politik atau tidak gitu ya, lo lulusan Lemhanas atau bukan, nggak peduli lo bisa memimpin atau tidak, kalau lo viral lo bisa jadi kepala daerah katakan gitu, atau gubernur atau wali kota atau apalah, bupati gitu. Iya kan. Nah, ini dia tadi, kalau balik ke situasi pendidikannya kan memang ya carut marut, kacau balau ini, sulit sekali, sulit banget. Kayak seperti benang kusut ya. Iya, seperti benang kusut dari ujungnya. Nah, layangan koang. Sebetulnya ini nyambung dengan bahasan kita yang kemarin, Bang, sekolah candu. Iya. Kerjaannya. Iya, makanya kan gue bilang. Kerjaan siapa nih yang begini nih. Kalau itu gue sih ya kerjaan orang-orang industrialis, orang-orang kapitalis. Iya. Karena si Pak Ki Hajar Dewantara kan sudah jelas banget menanamkan dasar-dasar pendidikan kita dengan baik. Ya, sesuai dengan kulturnya. Tapi kemudian kan orang-orang industrialis ini butuh pekerja. Kalau semua orang pintar sesuai yang diinginkan sama Ki Hajar Dewantara, yang nggak ada yang mau jadi pekerja. Kan seperti itu jadinya. Kalau semua orang cerdas, semua orang punya pendidikan baik, semua orang punya pemikiran yang asik, nggak akan ada yang mau jadi pekerja kasar. Itu kan yang kemudian oleh orang industrialis, di sekolah dijadikan tempat mencetak tenaga kerja, tempat mencetak robot, supaya bisa bekerja sama mereka. Nggak perlu pinter-pinter, yang penting lu punya skill bagus. Berarti sesuai. Nggak perlu punya kemampuan berpikir, yang penting lu punya skill buat kerja dan lu disiplin, lu patuh. Udah, itu tujuannya. Nah gini Ki, kalau gue sih ngelihatnya ya, sekarang itu ya lepas dari semua hal inilah. Sekarang itu di masa-masa yang disebut pandemi ini nih, ya kan, ini adalah kayak semua negara ini memulai dari nol lagi sebenarnya. Dan gue melihat industri kapital itu akan mati di sini. Karena sekarang semua negara itu mulai memodifikasi industri yang udah ada jadi hal yang berbeda. Contohnya kayak di Jepang sekarang mereka produksi masker. Siapa yang produksi masker sekarang? Honda, bos. Gitu di Jepang. Nah, di Amerika sendiri perusahaan-perusahaan otomotif mereka alih bikin ventilator. Jadi intinya inovasi itu ada di setiap perusahaan dan nggak akan matiin ekonomi mereka. Di Indonesia apa nih inovasinya sekarang yang gue tanya gitu loh. Memanfaatkan situasi yang ada ini untuk masa depan kita gitu. Kita. Iya. Lu WNI bukan lo? WNH. Warga negara Halim. Bangke. Iya sepakat, Boy. Jadi banyak kalau yang tadi lu ceritain itu di negara-negara lain itu ketika melihat satu kondisi mereka kemudian mengubah
apa namanya tadi, yang tadinya industri otomotif ke Ya, ventilator gitu kan ya. dialihkan Yang semua. tadinya industri apa namanya, pakaian gitu ya, industri Ah. apa namanya istilahnya, Ya industri rata-rata sih otomotif sih. Garmen. Karena mereka besar kan. garmen ke Ah, iya, kemana, ke tutup hidung apa namanya, masker masker. gitu kan ya. Nah, itu menurut gue satu hal yang di mereka gitu ya, itu inovasi yang betul-betul mereka harus memaksakan kondisi itu harus terjadi karena memang betul-betul kurang kan. Jadi mereka itu bisa dibilang inovasinya itu positif, artinya positif apa, mereka mencari merespon satu keadaan dengan inovasi, sehingga mereka harus merubah. adaptasi. Nah, sekarang gua komparasi ke dunia seni lah ya, misalnya ya di Indonesia. Nah, ketika pandemi ini mulai membentuk merubah sebuah tatanan sosial kayak jadi PSBB lah, jadi lockdown dan lain sebagainya. Banyak kalangan-kalangan musisi terutama itu membuat bukan gebrakan sih menurut gua. Ada yang gebrakan, tapi ada juga yang tadi mempergerakan. Ada yang mensiasati secara cerdas dengan yang gue lihat ya, dengan cara latihan di rumah, video latihan di rumah gitu. Ayo nge-jam sama gue yuk gitu. Dan itu yang melakukan para artis ya, artis-artis yang orang udah pada kenal gitu. Siapa mau nge-jam itu kan kesempatan, kapan aja kita nge-jam sama orang-orang hebat kayak gitu kan ya. Ditayangin lagi. Dia kasih panduan, kita kejar tuh, kita latihan. Itu menurut gue luar biasa positifnya. Tapi ada juga di antara yang lain dari itu, rame-rame berbondong-bondong membuat kayak lagu tentang corona misalnya. Nah itu menurut gue itu kayak Pampers sekali pakai sih. Popok sekali pakai. Oh iya. Karena hilang, udah hilang lagunya. Iya. Makanya gue tekankan kepada lu nggak boleh begitu dong, Boy. Temen lu tuh lagi buat. bukan mengini dia ya. Ini juga gue juga dapat permintaan kan. Gue dapat permintaan dari pihak-pihak tertentu gitu. Bikin dong lagu tentang ini. Gue bilang, oh enggak, jangan. Kita harus cerdas gitu loh. Makanya kenapa kita ngobrol di sini kan, kita harus mencari satu. Jadi yang harus dititik beratkan adalah situasi tentang kondisinya, betul nggak? Kondisi kita, kondisi lockdown. Jangan pandang sebelah mata sebuah kondisi lockdown. Ya. Jadi yang harus diangkat apanya? Yang harus diangkat adalah spirit mereka. Karena begini, ke depan boleh jadi nih corona selesai nih, COVID-19 selesai. Ke depan boleh jadi loh. Apa ada intervensi alien kah? Apa yang kita akhirnya harus lockdown juga gitu? Ya. Sebenarnya ini bukan masalah tentang si objek coronanya sih, bukan. Tapi tentang keadaannya. Kita harus bangkit dalam kondisi apapun. Terpuruk. Begitu loh. Kondisi yang terpuruk gitu loh. Jadi jangan lihat judulnya. Gue ambil contoh seperti ini. Ini gue dari kacamata seni ya. Lu tahu kan berapa jumlah lagu wajib nasional? Iya. Kita pelajari di sekolah. Tapi banyak lah. Iya kan? Ya sekitar ratusan lebih. Dari Garuda Pancasila lah, Bangun Pemuda dan lain sebagainya. Kalau kita cermati bahwa tujuan dari lagu-lagu tersebut adalah untuk membakar semangat. Setuju? Betul, setuju dong. Betul kan? Pakat ya? Itu membakar semangat, perjuangan dan lain sebagainya. Tapi lu lihat, coba lu amati satu lagi. Dari sekian ratus lagu lagu perjuangan nasional itu, adakah satu aja lagu yang nyebut-nyebut nama Belanda atau Jepang sebagai penjajah kita? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Ini bukan masalah Belandanya, bukan masalah Jepangnya, ini masalah penjajahannya. Jadi kondisinya itu loh. Itu yang diangkat sebenarnya. Jadi yang dibakar semangatnya adalah tentang semangat bahwa ketika kita dijajah, ketika kita ditekan, kita harus bangkit gitu.
nggak peduli siapa yang menekannya, siapa yang menjajahnya, itu nggak penting. Jadi kalau di COVID sekarang, ini kondisi kita harus dari rumah, kita harus bisa seperti apa, bisa ngapain. Itu yang lebih penting ditekankan ke anak-anak, belajar bagaimana caranya biar kreatif dalam kondisi terjepit sekarang ini. Bukan coronanya, apapun. Karena kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau misalnya kita bertitik pada satu kasus, waduh, ini yang tadi popok sekali pakai gitu ya, itu nggak akan udah nggak ini lagi. Itu jadi kerjaan pengrajin ya Boy, bukan seniman ya Boy. Menurut gue sih justru ada muatan-muatan tertentu yang akhirnya nanti di sana buat apa namanya, ya bisa ngebaca lah ya. Lo bisa ngebaca ya berarti hal kayak gitu ya. Arif dari zaman dulu jago baca beginian. Ya. Karena kan seni itu kan rasa, Boy. Rasa itu yang dipupuk. Ketika rasa itu sudah mulai tumbuh, dia akan mandul. Ini apa gitu? Apa makna di balik ini? Iya, kira-kira begitu. Jadi paham. Harus paham. Jadi bahwa itu tadi ya yang di dunia musik seperti itu ya. Gua sangat-sangat terilhami oleh lagu-lagu kebangsaan kita, lagu-lagu wajib perjuangan kita, lagu-lagu nasional, lagu wajib nasional. Dan mereka terbukti sebagai lagu-lagu abadi kan? Iya kan? Karena apa? Karena mereka objektif. Everlasting, ya. Betul, everlasting. Karena mereka objektif. Yang dilihat adalah bukan spiritnya, bukan pelakunya. Iya. Bukan konteksnya, tapi spiritnya. Jadi konteksnya memang konteks tentang penjajahan lah, tentang apa gitu ya. Tapi kita nggak pernah sebut-sebut si Belanda atau si Jepang atau siapapun yang menjajah kita di dalam lagu itu. Nggak ada. Yang dibangun adalah kita. Jadi kondisi seperti ini itu bukan karena si COVID-nya, tapi bagaimana kitanya. COVID bisa berubah jadi macam-macam, termasuk, mohon maaf ya, kalau misalnya kita lihat film-film futuristik, bisa jadi intervensi alien suatu saat kan? Bisa jadi. Iya kan? Ini alien nih. Zombie. Alien belakang alien nih. Alien 3D Alien 3D. Boy. Atau mungkin pandemi apa tuh? Pandemi zombie. Boy. Kita lanjut lagi video yang satu nih, Boy. Waktunya udah habis. Ini udah bentar lagi, tinggal berapa detik lagi habis nih. Gue undang lagi nih ya. Gue undang lagi ya. Nih. Ini less than 1 menit, Boy. Ya udah, ada blok mati. Kita tunggu. Blok mati, enggak mati. Kita tunggu, kita selesaikan. Kayak tadi gue lagi berantem sama Sahril, tau mati. Tahu hilang. Iya, tadi gue lagi berantem sama Sahril masalah Syiah tuh. Iya, kita bikin kesimpulan, nggak kesimpulan sih. Kayak apa? Inovasi